مضل له وأشهد أن لا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا رب الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lalu kita yang beliau paparkan jelaskan sifat makhluk-makhluk yang terden dengan sifat sebagai hamba tegak di atas ibadah dan sekaligus celaan orang-orang yang keluar dari ibadah ini. Kemudian beliau susul lagi dengan penjelasan ayat bahwa semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala Allah utus dan perkara ini mengajak kepada ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi semua yang disah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya setelah beberapa ayat beliau menegaskan bahawa semua rasul dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala itu mengawali dakwahnya dengan mengajak kepada ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti perkataan Nabi Nuh dan nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala setelah beliau alaihi salatu wassalam. Mereka seluruhnya menyerukan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, u'budullah, beribadahlah kepada Allah, sama sekali kalian tidak mempunyai satu pun ilah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau berkata, wa fil musnad an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال وعدت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. Dalam Al-Musnad, kitab Musnad ada beberapa kitab, dan kalau para ulama menyebutkan secara mutlak Al-Musnad, maka tidak ada yang dimaksudkan kecuali Musnad Imam Ahmad. Dalam Al-Musnad, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bawah dalam takhrij Syekh Ali hafizahullah taala menegaskan bahawa sanadnya hasan. Baik, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahawa beliau sallallahu bersabda, "Bu'ithtu bis-sayfi baina yaday as-sa'ah." Saya diutus bis-sayf dengan pedang baina yaday as-sa'ah, di hadapan hari berbangkit, sampai yu'badallahu wahdahu la syarika lah, sampai Allah Subhanahu wa taala diibadahi
semata dan tak ada sekutu baginya. Dan telah dijadikan rezekiku berada di bawah bayangan ombakku, dan telah dijadikan kerendahan dan kekecilan terhadap orang-orang yang menyelisihi petunjuk. Ini Hasan. Ya. Hadis yang dapat kita menjawabkan, kita jadikan hujjah. Titik pembahasan dalam hadis ini tegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang terakhir itu diutus kekuatan pedang untuk mengingatkan manusia akan hari kebangkitan. Tujuan dari semua itu adalah hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah, agar supaya yu'badallah, Allah Subhanahu wa taala yang ibadahi, disembah dalam keadaan wahdahu, semata kepadanya ibadah, ditambah dengan la syarikalah, tak ada sekutu baginya. Dua sekali lagi, terus berulang. Tidak hanya sekedar ibadah kepada Allah, tidak, tapi ibadah yang selamat dari kesyirikan. Ini berulang dan terus berulang dalam pembahasan kita. Inat hatta sampai yu'badallahu, Allah diibadahi, wahdahu la syarikalah, semata padanya, tak ada sekutu baginya. Ini menegaskan bahwa tujuan akhir dari pengutusan beliau sallam adalah tegaknya ibadah. Selamatnya seseorang dari ancaman pedang, dari ancaman penghalalan darah itu, sampai Allah Subhanahu wa taala diibadahi semata, tak ada sekutu baginya. Itu titik pembahasan kita, hatta yu'bad, sampai tegak ibadah hanya kepada Allah. Iman hatta menunjukkan akhir, sampai tegak ibadah. Berarti kapan ada yang tidak sampai ke situ, atau lewat, yang tidak sampai memang betul-betul tidak terima, atau lewat, dia terima ajaran Nabi Muhammad SAW, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia pikir bahwa kesempurnaan ibadah adalah dengan kalau orang nantinya dalam jenjang ini, dalam jenjang itu, sehingga bisa keluar dari nilai-nilai ibadah, bisa tidak sholat sudah. Tidak akan pernah. Batas akhirnya adalah hatta yu'badallah, sampai Allah diibadahi, wahdahu semata, la syarikalah, tak ada sekutu baginya. Ini awal Islam, dan di sini pula puncak Islam. Awal Islam adalah kesiapan seorang hamba untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya adalah penyempurnaan ibadah yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan telah dijadikan rezekiku berada di bawah bayangan pedangku, ombak. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, yang mengawali dakwahnya menghadapi kekuasaan yang telah mengakar berpuluh tahun, bahkan ratus-ratus tahun di atas kekafiran dan kesyirikan. Rasulullah dalam merombaknya tidak boleh tidak, harus menghadapi kekuatan ini. Dan demikian hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rezeki beliau sallallahu di atas bayangan-bayangan pedang. Ghanimah demi ghanimah, menangan demi kemenangan. Itulah rezeki beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ju'ila ad-dillatu was-sagharu, dan telah dijadikan ad-dillah, kerendahan, kehinaan, ketiadaan arti, was-saghar, kekecilan, kekerdilan,
Terhadap siapa? Ala man khalafa amri. Terhadap mereka yang menyelisihi amri. Apa yang saya bawa. Iya. Sama man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang ahdatsa, melakukan perkara baru fi amrina hadza, pada amrina, perkara kami, kata Nabi, urusan kami, fa huwa raddun, maka tertolak. Kalau di sini dijadikan orang yang menyelisihinya, iya, sebagai orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina. Ini nampak jelas. Siapapun yang menentang Rasulullah SAW, maka betul-betul Allah Subhanahu wa taala rendahkan. Lambat atau cepat, maka kerendahan akan berpihak kepada orang-orang yang menyisihi Rasulullah SAW. Sebaliknya, siapa yang kokoh di atas sunnah Rasulullah, lambat atau cepat, maka dia adalah orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita puncak mujahadah seorang muslim itu dengan mengerahkan kekuatan pedang, kekuatan senjata menghadapi orang-orang kafir. Dalam rangka apa? Apa maksud dari semua itu? Bukan kekuasaan. Bukan kekuasaan yang menjadi maksud. Bukan tegaknya khilafah yang menjadi maksud. Tetapi bagaimana tegak ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khilafah adalah sarana dari tegaknya ibadah. Itu sarana, itu alat, bukan tujuan. Tujuan adalah tegaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali orang yang salah dalam memahami pengerahan segenap kemampuan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai tegaknya ibadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan dalam dakwah bagaimana tegak ibadah? Bagaimana tegak ibadah? Bagaimana tegak ibadah? Ketika dalam rangka tegaknya ibadah kita diperhadapkan dalam peperangan, maka tegak ke sana. Dan dalam rangka tegaknya ibadah ini ditegakkanlah jihad. Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Dan seterusnya, saya diperintah untuk memerangi manusia. Lihat, kata Nabi, saya diperintah untuk memerangi manusia hatta sampai. Ini kalimat hatta sampai menunjukkan akhir. Selamat dari peperangan. Selamat dari pedang dalam istilah ini. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mempersaksikan la ilaha illallah. Sama, la ilaha illallah adalah kalimat penegakan ibadah. Yang terdiri dari dua hal juga. La ilaha, menolak. La ilaha illallah semakna dengan la syarikalah. Illallah penetapan semakna dengan wahdahu. Murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang benar adalah yang mempunyai tujuan ini, yang mempunyai target ini, yang mempunyai maksud ini. Tegaknya ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana kedudukan ibadah ini. Sampai pengerahan untuk mengorbankan jiwa juga dalam rangka tegaknya ibadah. Lihatlah jemaah, bagaimana mulianya itu ubudiyah, bagaimana mulianya itu penghambaan. Tapi ingat, penghambaan yang berada di atas dua rukunnya, murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat dari kesyirikan, yang betul-betul tegak di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan melalui Rasulnya, selamat dari berbagai bid'ah. Yang semakna dengan jihad, orang biasa mengatakan perang suci. Perang suci. Kawanan hadis-hadisan, persiapan untuk mati, dan semakna dengan itu, ini dimiliki oleh orang-orang kafir juga. Tapi sangat berbeda dengan maksud-maksud yang dimiliki oleh kaum muslimin. Kaum muslimin dalam rangka tegaknya ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tegakkan jihad untuk menegakkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tegakkan jihad
dalam rangka tegaknya kesejahteraan yang sebenarnya dunia, alam barzah dan akhirat. Bukankah ketauhidan adalah kunci kebahagiaan? Bukankah tegaknya ibadah adalah kunci dari semua ini? Jihad kaum muslimin dalam rangka tegaknya ini. Dalam rangka tegaknya. Baik. وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من السيئات. قال الشيطان رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Baik. Kemudian beliau menegaskan poin yang sangat penting masih berhubungan dengan ibadah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa hamba-hamba Allah mereka yang selamat dari as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan. Kunci selamat dari kejelekan ketika menjadi hamba. Karena itu jelas siapa yang keluar dari ubudiyah maka pasti tenggelam dalam kejelekan. Dia menyebutkan ayat-ayat yang berhubungan dengan poin yang sangat penting ini. Baik, ayat yang pertama dalam surah Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Syaitan berkata, Allah jelaskan di sini ucapan syaitan, Rabbi, wahai Rabbku. Iblis ini bilang di hadapan Allah, Rabbi, wahai Rabbku. Berarti iblis mengakui Allah pencipta, penguasa, mengatur alam semesta, bahkan yang mencipta dia. Rabbi, bima aghwaytani, dengan sebab aghwaytani, engkau gelincirkan saya. La uzayyinanna lahum fil ard, maka betul-betul saya akan perhias, perindah untuk mereka Adam beserta turunannya fil ard, di muka bumi. Muka bumi. Iblis ini ucapkan di mana ini? Di atas kan? Kenapa dia bilang di muka bumi? Saya tahu bahwa perseteruan selanjutnya terjadi di muka bumi. Ini la uzayyinanna lahum, uzayyinanna. Memperindah. Saya betul-betul dia sumpah di hadapan Allah untuk menegaskan, sungguh betul-betul pasti saya akan perindah untuk mereka di muka bumi, wala ughwiyannahum ajma'in, dan betul-betul saya akan gelincirkan mereka seluruhnya. Ini kekuatan iblis di sini. Dia tidak punya kekuatan untuk saya tembak kamu, saya bunuh kamu kalau kamu tidak mau tunduk sama saya. Dia tidak bisa. Tapi dia mempunyai kekuatan bagaimana memperindah kejahatan itu, memperindah kesyirikan, memperindah bid'ah, memperindah kekafiran, memperindah dosa, memperindah. Dia punya kekuatan. Dia punya kekuatan untuk menggelincirkan. Apalagi memang inna syaitan yajri fi bani Adam majrad dam. Sungguh syaitan mengalir pada tubuh anak cucu Adam majrad dam, pada aliran darah. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Mereka itu yuwaswis, membisikkan dan terus membisikkan, mengulang dan terus mengulang. Fi sudurin nas, di dalam sudur, di dalam dada manusia. Baik, setelah dia nyatakan ini, iblis mengecualikan, illa kecuali ibadaka. Ini ibadaka minhum, hamba-hamba engkau di antara mereka al-mukhlasin, yang diberi keikhlasan. Ini memberi ilmu kepada kita bahwa ibadah ini selamat. So, semua kejelekan itu dari godaan syaitan kan? Ternyata yang iblis keluarkan, yang dia tidak bisa, adalah ibadat, hamba-hamba engkau. Kata ibad bentuk jamak dari kata abdun. Abdun adalah orang yang tegak di atas ubudiyah. Itu abdun, yang tegak di atas ubudiyah, penghambaan ini. Dan di sini dia disifati dengan apa? Mereka disifati dengan apa?
al-mukhlasin yang diberi keikhlasan. Tegas lagi memperjelas apa yang telah lewat bahwa bukan sekedar tegaknya ibadah, tapi tegaknya ibadah yang murni, tidak tercampuri dengan yang lain. Itu dia yang diinginkan. Disifati dengan kalimat al-mukhlasin. Ayat yang kedua menegaskan perkara ini. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hijr ayat 42, Allah jawab jawaban iblis ini. Inna ibadi, sungguh hamba-hamba. Kalau tadi iblis yang bilang. Iya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala jawab, inna ibadi, sungguh hamba-hamba. Laisa laka alaihim sultan. Sama sekali tak ada sedikit pun sultan. Iya, yang kamu miliki untuk mereka. Sama sekali. Tidak ada sama sekali sedikit pun sultan yang kamu miliki untuk mereka. Illa kecuali manittaba'aka minal ghawin, yang mengikuti kamu dari kalangan al-ghawin, mereka-mereka yang tergelincir. Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna ibadi. Jadi yang syaitan selamat dari gangguannya ketika berada di atas ubudiyah, inna ibadi. Karena itu sangat dan sangat mengherankan orang-orang yang menganggap dirinya sempurna sebagai hamba, sampai ke dalam jenjang yakin, jenjang ma'rifat, tapi keluar dari sifat sebagai hamba. Tidak tegak lagi di atas ubudiyah. Ayat yang lain, Shad 82, 83. Iblis berkata di hadapan Allah, qala fa bi'izzati. Iblis berkata, fa bi'izzati. Demi keperkasaanmu ya Allah. La'ughwiyannahum ajma'in. Betul-betul sungguh-sungguh saya akan gelincirkan mereka seluruhnya. Illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali ibadaka, hamba-hamba engkau. Minhum, diantara mereka, anak cucu Adam, al-mukhlasin. Sekali lagi, al-mukhlasin yang diberi keikhlasan. Jadi ini selamat. Selamat dari berbagai upaya syaitan dalam menggelincirkan. Dan kejelekan seluruhnya datang dari sini. Berarti selamat dari berbagai kejelekan adalah dengan tegak di atas ubudiyah. Tegak di atas ubudiyah. Baik. Dalam surah Yusuf ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, "Kadzalika linasrif 'anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin." Demikianlah Yusuf, demikianlah untuk nasrif 'anhu as-su', untuk kami palingkan dia dari as-su', berbagai kejelekan, wal fahsya, berbagai kekejian. Apa sebabnya? Innahu, sungguh dia Yusuf alaihi salatu wassalam, min ibadina al-mukhlasin, dari hamba-hamba kami yang diberi keikhlasan. Jadi ketergelinciran seseorang ke dalam perdayaan syaitan itu tidak lain karena cacatnya keikhlasan dan ubudiyah seseorang. Pasti itu tidak boleh tidak. Pasti itu tidak boleh tidak. Sebab kapan yang selamat adalah jika tegak di atas ubudiyah yang betul-betul ikhlas. Dalam surah As-Saffat 159, 160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanallahi amma yasifun illa ibadallahil mukhlasin." Maha suci Allah dari segala yang mereka sifatkan kepada Allah, kecuali ibadallah, hamba-hamba Allah al-mukhlasin, yang diberi keikhlasan. Ya, pengecualian dalam keselamatan, yang betul-betul mereka dalam keselamatan disifati dengan ibad, hamba Allah al-mukhlasin, yang diberi keikhlasan. Ini pula memberi ilmu kepada kita tentang
ikhlas. Ini memberi ilmu kepada ikhlas. Jadi di atas penghambaan, selamat dari keikhlasan, betul-betul tegak di atas keikhlasan adalah kekuatan penyelamat dari berbagai bahaya. Inilah makna ketulusan yang sebenarnya. Karena itu, kurang kita pahami ketika orang-orang kafir berbicara tentang keikhlasan. Ketika orang-orang kafir berbicara tentang keikhlasan. Ketika orang-orang musyrik berbicara tentang keikhlasan. Ketika orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keikhlasan. Pada keikhlasan adalah penghancur kesyirikan, penghancur kekafiran. Kita tidak tahu keikhlasan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang berbicara dalam manajemen bisnis tentang keikhlasan, sementara pangkal modalnya ribawiyah, pelaksanaannya ribawiyah. Keikhlasan apa? Sementara sifat ikhlas itu apa? Ini selamat. Iblis tidak bisa. Tapi kita dengar terus keikhlasan itu diungkap. Urusan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nahl 99 sampai 100. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Perhatikan. Sungguh sama sekali tak ada sultan, sedikit pun juga bagi syaitan terhadap siapa? Alladzina amanu, terhadap mereka yang beriman. Sifat pertama, dan ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Hanya kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Coba lihat. Ini uraian makna ibadah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tegak di atas keimanan. Bukan justru semakin ragu dan menganggap kayaknya ada di atasnya ini. Dan sifat utama wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dalam pembahasan kitab tauhid ini tawakalan kepada Allah ini apa ini? Ini sifat utama dari tahqiq. Sifat utama dari penerapan ketauhidan. Penerapan ketauhidan pasti ada ketawakalan. Yang mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, pasti bertawakal hanya kepada Allah. Karena itu umat Muhammad SAW yang termulia, yang masuk surga tanpa hisab 70.000 orang, bahkan Nabi minta tambah ketika Nabi jelaskan sifatnya, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi jelaskan sifatnya. Sifat yang pertama apa? Yang terakhir, yang melingkup semua sifat pertama, kedua dan ketiga. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Sempurna betul tawakalnya. Tidak ada ketergantungan kepada siapapun juga dari makhluk. Hanya kepada Allah, Tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya, pengharapannya, lahir dan batinnya betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang seperti ini sama sekali syaitan tidak mempunyai sultan. Terus ayat kedua, innama sultanuhu. Kebalikannya. Kalau tadi dalam bentuk penafian, betul-betul tidak ada sultan syaitan terhadap yang ini. Kalau ini sultannya syaitan hanya di sini. Pakai kalimat innama, menunjukkan betul-betul hebatnya penguasaan syaitan terhadap ini. Siapa? Alladzina yatawallawnahu. Orang-orang yang memberikan wala'nya. Mengikuti, kalau di atas mengikuti.
Ini yatawallawna, memberikan wala'nya, loyalitasnya, pembelaannya, kesenangannya para syaitan. Kemudian sifat kedua, walladzina hum bihi musyrikun, dan mereka terhadap Allah musyrikun, menyekutukan Allah. Lihat sifatnya ternyata tidak lepas dari sifat kesyirikan. Jelas sekali menunjukkan sebagaimana ibadah yang di dalamnya tawakalan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penyelamat dari berbagai makar syaitan, yang dengannya seseorang betul-betul mempunyai sultan yang sangat hebat, yang syaitan tidak bisa ganggu dia. Maka kebalikannya, kesyirikan adalah sumber bencana. Kenapa syaitan bisa menguasai kita? Karena sedikit banyaknya kita berada di atas nilai kesyirikan. Dari sini terlihat luar biasa lingkup pembahasan syirik. Baik, wa bil ubudiyyati na'ata kulla man istafa min khalqihi fi qawli. Hanya dengan sifat ubudiyah Allah mensifati semua orang-orang yang Allah pilih dari makhluknya. Baik, beliau sebutkan secara rinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Shad 45, 47, "Wadhkur ibadana, wadhkur ingatlah." Allah perintah kita untuk mengingat-ingat. Mengingat-ingat ibadana, hamba-hamba kami. Allah perintahkan kita supaya kita ingat, supaya kita ambil pelajaran. Siapa? Allah sebutkan sifatnya. Ibadana, hamba-hamba kami. Ini kemuliaan. Ini kan kalimatnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk ingin. Ingat-ingat ini. Jadi ini menyebutkan kemuliaan. Ternyata sifat yang disebutkan adalah ibadana, hamba-hamba kami. Siapa? Allah sebutkan Ibrahim, wa Ishaq, wa Yaqub, ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikradda. Sungguh kami betul-betul memurnikan mereka dengan kemurnian dalam penyebutan negeri akhirat. Wa innahum indana laminal mustaqin al akhyar. Sungguh mereka itu betul-betul termasuk ke dalam golongan al-mustafain, orang-orang terpilih, al-akhyar, orang-orang yang terbaik. Ternyata orang-orang yang terpilih dan yang terbaik ini Allah sifati dengan apa? Ibadana, udhkur ibadana. Ingat. Ingat. Hamba-hamba. Ingat hamba-hamba. Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Ingat. Mengingat mereka tentunya membaca kisah mereka, mengambil pelajaran dari kisah mereka. Baik. Wadhkur 'abdana Daud dzal aidi innahu awwab. Surat 17 Allah berfirman, wadhkur, ingat, abdana, hamba kami, untuk satu orang. Sebab satu orang yang Allah mau sebut siapa? Daud dzal aid, yang memiliki kekuatan. Innahu awwab, sungguh dia betul-betul awwab, maha sangat cepat kembali dalam kesalahan. Baik. Kefalaan Sulaiman, Allah berfirman tentang Sulaiman, ni'mal abdu innahu awwab. Ni'mal abdu. Beliau adalah abdun yang paling baik, paling mulia. Dia disifati dengan sifat abdun. Ni'mal abdu innahu awwab. Sungguh beliau awwab, sama dengan bapaknya. Sifatnya awwab. Wa an Ayyub, Allah berfirman tentang Ayyub, ni'mal abdu. Juga ni'mal abdu, hamba yang ni'mah, yang terbaik, yang termulia. Wadhkur abdana Ayyuba idh nada rabbah. Ingatlah hamba kami Ayyub ketika dia menyeru kepada Rabbnya. Allah katakan hamba kami. Ini bentuk-bentuk pemaparan Allah, beritakan kepada kita orang-orang yang sangat mulia. Agar supaya kita ingat-ingat. Ternyata ketika Allah sebutkan wadhkur, ingatlah, maka sifat yang pertama disebutkan yang merupakan inti dan melingkup semua sifat adalah sifat sebagai hamba. Wa Nuh alaihi salatu wassalam, dan tentang Nuh alaihi salatu wassalam dalam surah Al-Isra ayat 3, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Dzurriyyah, turunan mereka yang kami angkut bersama Nabi Nuh.
Innahu, lihat ketika Allah mensifati Nabi Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Sungguh beliau adalah abdan hamba. Syakura, lagi sangat bersyukur. Penggandengan penghambaan dengan kesyukuran menunjukkan penghambaan dan kesyukuran adalah dua hal yang tidak mungkin bisa lepas. Sebab hakikat penghambaan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi oleh nilai-nilai kesyukuran. Benar ya? Tidak akan pernah ada orang yang beribadah kepada Allah kecuali harus menyadari bahwa yang dia sembah adalah pemberi nikmat satu-satunya. Tidak akan pernah tegak nilai ibadah itu ketika dia hanyalah ketika dia betul-betul memahami bahwa yang dia sembah adalah pemberi nikmat sangat baik, sangat mulia yang dengannya muncul kesyukuran. Karena itu orang yang bersyukur adalah orang yang semakin benar ibadahnya, semakin bertambah ibadahnya. Kalau tidak, maka tambahan itu adalah istidraj, perlalaian. Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda 'ala idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa inna ma huwa istidraj, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau melihat Allah memberi hamba berupa dunia, tapi si hamba berada di atas maksiat, tapi terus-menerus Allah beri apa yang dia sukai, ma yuhib, apa yang dia sukai, apa yang dicintai oleh si hamba, maka ketahuilah, kata Nabi, fa inna ma huwa istidraj, pemberian itu adalah perlalaian. Diberi dan diberi supaya dia semakin mantap di atas kesalahannya. Pemberian ini mencakup kedudukan. Kedudukannya semakin dimantapkan, semakin ditinggikan, gajinya semakin mantap. Tetapi apa? Masjid. Sebelumnya salat 5 waktunya mantap. Setelah itu salat 5 waktunya, sebelumnya rajin menghadiri majelis ta'lim atau bahkan menjadi penceramah. Tapi setelah itu, alhamdulillah saya masih bisa hadir untuk diceramai. Padahal sebelumnya dia kurang. Ini ukuran sangat jelas ini. Ini ukuran sangat jelas. Dan sebaik-baik orang yang mengukur dirinya dulu sebelum mengukur orang lain. Baik orang yang mengukur adalah mengukur dirinya dulu sebelum mengukur orang lain. Dia mampu mengukur dirinya dengan ukuran yang sangat jelas ini, maka dia mudah melihat orang lain. Wa qala an khatami rusuli. Masih dalam surah Al-Isra, Allah berfirman tentang Rasul yang termulia, penutup seluruh Rasul. Subhanalladzi asra bi'abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika Allah mengabadikan peristiwa yang sangat luar biasa dalam Islam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Diperjalankannya Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan terjaga, tidak tertidur. Di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit keenam, langit ketujuh dilewati sampai kepada beliau mendengar goresan-goresan pena. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya, apakah engkau melihat Tuhanmu? Maka Nabi SAW bersabda, nurun anna arah, cahaya, gimana mungkin saya bisa melihatnya? Tetapi Nabi berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwa Nabi SAW berbicara dulu. Peristiwa yang sangat hebat ini. Itu yang sangat hebat, sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada beliau sallallahu sebab apa? Memang dipanggil ke atas. Kalau Nabi Adam
Allah bicara kepada Nabi Adam, itu di atas kan? Iya. Tadi kemudian diturunkan. Rasulullah justru dipanggil ke atas untuk Allah Subhanahu wa taala bicara. Lebih hebat lagi kalimur Rahman, Musa alaihi salatu wassalam. Iya. Allah bicara Musa, Nabi Musa di bawah. Tapi Nabi kita Muhammad SAW di atas. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ingin melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Iya. Tapi Allah Subhanahu wa taala nampakkan bahwa tidak mungkin. Dibuktikan. Iya. Ada penampakan. Iya. Ada tajalla. Penampakan. Iya, wallahu alam bagaimana penampakannya? Jelas sebutkan penampakan yang menyebabkan gunung roboh. Nabi Musa tidak mampu menghadapi. Beliau pingsan. Alaihi salatu wassalam. Ini di dunia ini. Sekedar penampakan. Nabi kita Muhammad SAW naik ke atas. Bahkan melihat cahaya. Dia tidak melihat Allah. Tapi cahaya terlihat. Dan bicara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Nabi Muhammad SAW tidak apa-apa, bahkan berada dalam puncak-puncak kemuliaan. Lihat peristiwa ini. Perjalanan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke atas. Melewati ini dengan ruh dan jasad tanpa bilik. Kejadian dahsyat ini ketika Allah abadikan dalam Al-Quran, Allah hanya mensifati beliau sallam dengan satu sifat sebagai hamba. Subhanalladzi, maha suci Allah. Betul-betul menampakkan kesucian, kehebatan, keluar biasaan Allah. Asra, alladzi asra, yang telah memperjalan malamkan abdihi. Asra bi'abdihi, hambanya. Nah disebut sifat yang lain, sifat sebagai hamba. Ini jelas sekali bagi orang yang berakal. Yang tidak berakal juga mudah memahami bahwa kemuliaan itu adalah ketika seseorang menjadi hamba. Bukan justru dengan berpikir, kalau keluar dari penghamba. Kemudian beliau tambahkan sedikit pembahasan di sini, wa huwa ulal qiblatain. Ya, Masjidil Aqsa ini adalah yang pertama dari dua kiblat. Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya kiblat pertama kaum muslimin ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu ke Masjidil Haram. Allah telah mengkhususkan Masjidil Aqsa dengan menjadikan ibadah padanya 500 lipat keutamaan ibadah di masjid yang lainnya. Baik. Beliau ingin memberi tambih di sini. Wal maksud bi mudha'afatil hasanat, yang menjadi maksud dalam pelipat gandaan kebaikan dalam salat di Masjidil Aqsa adalah al-masjid alladhi harraqahu al-yahud alaihim la'natullah. Masjid yang diinginkan adalah masjid yang orang-orang Yahudi telah bakar. Alaihim la'natullah, atas mereka laknat Allah. Makhluk terlaknat dari dulu ini orang-orang Yahudi. Wa yadhunnu al-ba'du anna al-masjid al-aqsa huwa as-sakhra wal qubbatul al-muhitah biha wa laysa kadzalik. Sebagian orang menyangka bahwa Masjid Al-Aqsa adalah as-sakhra, bangunan kubah yang melingkup, padahal bukan itu. Baik. Ini ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi kita Muhammad SAW dalam kedudukan dalam keadaan tertinggi. Ini yang pertama. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa dahsyat luar biasa ini, Allah sifati beliau dalam pengabadian peristiwa ini dengan sifat sebagai hamba. Abdihi, hambanya. Nya Allah, hambanya Allah. Bukan hamba yang lain. Ini kemuliaan besar. Menjadi hamba Allah, kemuliaan besar. Menjadi hamba Allah, kemuliaan besar. Lihat yang kedua. Dalam surah Al-Jin, ayat 19. Dalam peristiwa, ini juga peristiwa yang sangat dahsyat. Peristiwa tegaknya Nabi SAW dalam dakwah. Ini mengawali tegaknya Nabi SAW dalam dakwah itu.
yang membuat geger jin dan manusia. Ini tegaknya Nabi SAW dalam dakwah ini membuat geger jin dan manusia. Bangsa jin ketika Nabi SAW dakwah, tegak dakwah. Apa ini? Apa ini? Hanya mereka ikut mendengar. Ketika Allah mengabadikan bagaimana Nabi tegak dalam dakwah, Allah sebutkan dengan satu sifat, wa annahu lamma qama abdullah yad'u. Sungguh tak kala qama tegak Abdullah hamba Allah. Disebutkan dengan sifat hamba. Ingat kata abdun adalah orang yang tegak di atas ubudiyah. Hamba Allah. Dua, ini maqam dakwah disifati dengan sifat hamba. Yang ketiga, maqam tahaddi. Ini sampai sekarang ini. Peristiwa dahsyat ini. Tahaddi, maqam tahaddi, maqam tantangan. Kedudukan tantangan, kondisi tantangan. Allah menantang semuanya. Jin dan manusianya menantang. Datangkan yang semisal Al-Quran. Ayo, siapa yang bisa datangkan yang semisal yang saya turunkan kepada dia yang sangat mulia ini. Ketika Allah sebutkan siapa dia, Allah sebutkan sebagai hamba. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min wad'u syuhada'akum dan seterusnya. Jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, harusnya kepada itu setelah jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada, setelah kalimat kepada bisa sangat mudah dipahami. Pujian pasti itu. Pujian pasti. Sebabnya apa ini? Kondisi tantangan. Kalau orang mau menantang itu apa? Harus menantangkan jago yang paling hebat sudah. Apalagi tantangan ini semuanya, tidak ada yang dibatasi ini, semuanya sampai sekarang. Tidak dibatasi oleh siapapun juga dan tidak dibatasi oleh waktu ini tantangan. Dan sampai sekarang tidak ada yang bisa menjawab ini tantangan. Kalah seluruhnya. Hebatnya ini ayat ini. Makan tahaddi. Ketika Allah abadikan ini, sifat beliau, sifat sebagai hamba yang disebutkan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Yang disebutkan jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada Muhammad misalnya. Muhammad kan yang terpuji. Atau sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW yang lainnya tidak disebutkan itu. Tapi abdina hamba kami. Jelas sekali menunjukkan lihat hebatnya ini kedudukan penghambaan dan betul-betul menunjukkan Nabi kita Muhammad SAW sampai ke dalam puncak-puncak penghambaan. Karena itulah contoh penghambaan mencontoh beliau SAW. Keluar dari apa yang beliau tuntunkan tidak akan pernah benar di atas penghambaan. Tiga. Yang pertama apa? Maqam Isra Mi'raj. Yang kedua maqam dakwah. Yang ketiga maqam kedudukan tahaddi, ancaman. Ayo ulang. Satu. Isra. Kedua. Dakwah. Tiga. Ancaman. Tantangan. Tahaddi. An-Najm ayat 10. Maqam pewahyuan. Ini kondisi pewahyuan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Fa'auha ila 'abdihi ma auha dalam surah An-Najm. Atau dalam makna umum, pewahyuan kepada Allah, kepada hambanya. Fa'auha, maka Allah mewahyukan ila 'abdihi kepada hambanya ma auha. Maqam iha pewahyuan. Wahyu jamaah. Kondisi turunnya wahyu ini kondisi yang paling dahsyat. Apa artinya alam ini tanpa adanya wahyu yang diturunkan? Tapi hebat luar biasa. Yang dengannya terjadi perubahan. Gejolak. Ketika Allah mengabadikan pewahyuan ini, Allah sebutkan beliau sallam sebagai hamba. Fa'auha ila 'abdihi. Maka dia wahyukan kepada hambanya. Tidak disebutkan Muhammad. Disebutkan Ahmad, disebutkan sifat-sifat lainnya. Dan di sini jelas siapa yang diwahyukan jelas.
Yang sekarang mau ditekankan adalah sifat beliau yang melingkup semua sifat, yaitu sebagai hamba. Jelas? 4. Maqam Isra, maqam dakwah, maqam tahaddi, maqam iha, wahyu. 4. Syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Hamba Allah. Harus akui sebagai hamba Allah. Yang menunjukkan bahwa beliau tidak pernah dan tidak boleh dijadikan sebagai ma'bud sembahan. Dan sekaligus menunjukkan beliau sempurna di atas penghambaan. Baik, kemudian beliau turut apa? Sebutkan 2 ayat yang terakhir, 2 ayat. Dalam surah Insan ayat 6, "Aina yashrabu biha ibadullah." Ketika Allah menyebutkan air yang sangat luar biasa di dalam surga. Air yang sangat luar biasa di dalam surga. Yang kenikmatannya jangan tanyakan, yang kelezatannya jangan tanyakan, yang keluar biasaannya jangan tanyakan, manfaatnya pokoknya tidak bisa terfikirkan. Ketika Allah abadikan, sebutkan dalam surga, siapa yang meminum? Aina yashrabu biha ibadullah. Mata air yang dengannya minum secara puas, penuh dengan kelezatan dan kenikmatan. Ibadullah, hamba-hamba Allah. Ternyata yang sampai bisa masuk ke dalam surga ketika masih berpredikat sebagai hamba. Lucunya ada orang yang beranggapan justru keluar di situ baru sampai kepada jenjang yang paling tinggi. Betul-betul tipuan syaitan, jemaah. Itu termasuk tazyin, perindahan dari syaitan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Furqan ayat 63, ketika Allah mensifati hamba-hambanya, lihat, wa ibadur rahman. Allah menyebutkan wa ibadur rahman, hambanya Allah Rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah. Kemudian menyebutkan sifat-sifatnya yang lainnya. Awal sifat yang melingkup semua sifat adalah sifat sebagai hamba. Sifat sebagai hamba. Wa mithlu hadza katsirun muta'addidun fil Qur'an. Kata beliau, yang misal ini sangat banyak dan berulang-ulang dalam Al-Qur'an. Sangat banyak dan berulang-ulang dalam Al-Qur'an. Karena itu ikhwah, dengan jelasnya perkara ini tekad tujuan hidup kita, kemantapan kita dalam apapun, dimanapun kita, bagaimanapun kita, maka yang kita kejar adalah bagaimana menjadi hamba. Sebagai suami menjadi hamba Allah yang terbaik, sebagai anak menjadi hamba Allah yang terbaik, sebagai makmum menjadi hamba Allah yang terbaik, sebagai imam menjadi hamba Allah yang terbaik, sebagai ustaz menjadi hamba Allah yang terbaik, sebagai murid menjadi hamba Allah yang terbaik, sebagai penguasa menjadi hamba Allah yang terbaik, sebagai rakyat menjadi hamba Allah yang terbaik, sebagai apapun juga harus menjadi hamba Allah yang terbaik. Itu tujuan. Dalam suasana tenang, dalam suasana dahsyat, mengerahkan mujahadah, yang rendah, yang ringan, sampai ingin mati, juga maksudnya adalah dalam rangka mujahid untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Dan ingat, tidak akan pernah tegak penghambaan kecuali di atas 2 yang ayatnya luar biasa banyaknya, kita urai dalam setiap pengajian. Pertama, tegak hanya kepada Allah, selamat dari lawannya kesyirikan. Yang kedua, betul-betul hanya dilakukan di atas petunjuk Rasulullah, bukan perasaan, bukan mimpi, bukan kata guru, bukan kata orang, bukan keputusan ini, bukan majelis ini yang putuskan. Tidak, bukan semua itu. Tetapi akan datang dari Rasulullah dan selamat dari lawannya. Semua yang menyelisihi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bid'ah dalam berbagai bentuknya. Ini juga kita sudah urai beberapa perkara tentang itu. Baik. Selesai pembahasan ini. Dengan demikian kita akan masuk pada fasal. Fasal pembahasan baru dalam kitab ini.
hamba. Dilihat maksudnya. Antara adzan dan qamat ada sunnah di situ. Iya. Hanya qamat tidaknya itu urusan imam. Iya. Jadi berhubungan dengan qamat itu banyak sunnah di situ. Banyak sunnah. Banyak sunnah. Ya, yang pertama tentunya qamat itu haknya imam. Kalau imam isyaratkan qamat, biar masih ada orang sholat. Iya. Ini sekarang masalahnya yang qamat dengan yang imam tidak kenal. Iya. Yang qamat hanya melihat makmumnya. Kadang imamnya sudah lama di situ. Iya. Tidak. Yang lihat adalah kalau imam suruh. Imam yang melihat masalahnya. Iya, kita nunggu. Tidak. Iya, salat langsung atau tidak? Iya. Jelas ini ya? Dan secara umum ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat antara adzan dan qamat. Antara adzan dan qamat sunnah. Iya. Dalam sebuah hadis salat maghrib itu para sahabat salat gimana? Iya. Ketika selesai azan apa? Setelah selesai azan maghrib, maka mereka berlomba-lomba mencari tiang-tiang untuk dijadikan sutra untuk salat sunat 2 rakaat. Lagi pula Nabi sallallahu menegaskan bahwa antara azan dan qamat itu doa mustajabah. Iya, doa mustajabah. Iya. Memperbanyak sunnah itu bentuk dari bentuk-bentuk penghambaan yang semakin meningkat. Dan kita sudah jelaskan di antara bentuk-bentuk pelanggaran dalam ibadah kan ada bentuk orang yang keluar dari nilai-nilai ibadah dalam bentuk apa? Ada orang keluar dari nilai ibadah dalam bentuk apa? Dalam bentuk dia menganggap dia tidak perlu lagi yang wajib. Tidak perlu lagi kewajiban, dia sudah bisa melakukan yang haram. Secara umum, ada yang sebagian saja. Dan di antaranya kita sudah sebutkan bahwa ada yang menganggap dia, saya harus melakukan kewajiban. Tetapi yang sunnah dia tidak perlu lagi. Ini termasuk. Keluar dari nilai ibadah karena menganggap dia tidak perlu lagi sama yang sunnah. Ini termasuk pelanggaran yang sangat mengerikan. Bedakan ya, orang tidak melakukan sunnah karena alasan, bukan karena dia tidak mau. Di situ berlaku hukumnya sunnah. Melakukannya dapat pahala, meninggalkannya tidak apa-apa. Meninggalkannya tidak apa-apa, itu hukum yang sunnah. Tapi kalau ditinggalkan dalam keyakinan dia tidak perlu terhadap yang sunnah, ini lain lagi masalah. Ini dosa. Ini dosa. Ini termasuk penyakit dalam ubudiyah. Penyakit dalam ubudiyah. Dia mau keluar dari nilai ubudiyah yang sunnah. Dia mau keluar dari nilai ubudiyah yang sunnah. Tidak. Ubudiyah itu tegak dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan. Dia petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita belum mampu, maka tanamkan tekad, minta kepada Allah supaya bisa. Ini. Kalau ada saudara kita yang mampu, maka tanamkan rasa kecemburuan. Masa dia bisa, saya tidak bisa. Supaya ada ruang kecemburuan dalam perkara itu baik. Mungkin pertemuan selanjutnya, karena mulai besok daurah tajwid dan daurah salafiyah itu di Ma'had, dan semua pengajian diliburkan, pengajian malam, sebab daurah tajwid dari pagi sampai sore, siang istirahat, kemudian selama berapa hari, 5 hari ada pamfletnya, kemudian daurah salafiyahnya itu diambil malam. Malam, maghrib isya, habis sholat isya lanjut sampai jam berapa itu? Jam 21, jam berapa itu? 9. Baik. Jadi sampai selama daurah salafiyah tidak ada pengajian. Tidak ada pengajian saya. Terserah kalau antum mau adakan pengajian, tidak apa-apa. Jadi saya tidak mengisi sebab konsentrasi juga di sana. Setelah selesainya, ya otomatis walaupun tanpa pengumuman, insyaallah taala pengajian lanjut. Saya tidak tahu, hitung sendiri. Ada jadwalnya sudah pasang.